Gak usah munafik lah ya Bu, kalau posisinya ibu sebagai anak yang ditinggalkan dalam keadaan kecil, tidak tahu apa-apa, ya logikanya aja, apalagi ayah kita gak pernah menyambangi, gak pernah ngasih jajan, gak pernah menghidupi lagi, ya boro-boro seenggaknya tahu kabar lah. Kabar mengejutkan, klarifikasi dari keluarga mantan suami Ibu Eni katanya itu tidak meninggalkan Tiko dan Ibu Eni, dan juga sekarang sudah meninggal dunia. Terus Tiko itu bukan anak kandungnya. Jadi kemarin gue itu nonton di channel YouTube-nya Tenovi, terus keluarganya dari ayah Tiko itu muncul untuk klarifikasi, yaitu anak dan cucunya dari Pak Muji Susanto. Mereka bilang kalau Pak Muji itu tidak meninggalkan Tiko dan juga Bu Eni, melainkan Pak Muji itu diusir oleh Bu Eni dari rumah tersebut. Katanya gara-gara Ibu Eni itu ketahuan selingkuh. Kabarnya Pak Muji itu telah meninggal dunia pada tahun 2015 dulu. Dan yang gue tangkep dari obrolan semalam di via telepon dari anak dan cucunya Pak Muji itu, katanya kelakuan Ibu Eni ini sebelum dia depresi emang sudah seperti itu, katanya ya. Terus ketika mereka main ke rumahnya Ibu Eni ini, waktu masih ada Pak Muji juga, kelakuannya kurang menerima tamu gitu sih kata cucunya. Dan yang paling mengejutkan menurut gue, katanya si Tiko ini bukan anak kandung dari Pak Muji dan juga Bu Eni, melainkan anak angkat, yaitu dari temannya Pak Muji sendiri. Itu baru dia tuh kayak ngedenger cerita doang, atau yang sesungguhnya dia alamin gue juga nggak tahu. Tapi mau Tiko ini anak angkat ataupun anak kandung, yang jelas Tiko ini udah merawat Ibu Eni dari Tiko ini kecil, dan udah dirawat itu dari bayi. Yang nggak peduli sih siapa orang tua biologisnya, yang penting dari bayi sampai gede ya dia rawat sama mereka. Jadi orang tuanya itu ya mereka, yang bikin karakter dia itu mereka gitu, bukan ayah biologis atau ibu biologisnya. Menurut gue ya, anak dan cucunya Pak Muji itu nggak terima kalau Tiko itu suka bilang di wawancara katanya ditinggalkan sama orang tuanya, sama si Pak Muji. Tapi perasaan gue selama gue nonton wawancaranya Tiko itu nggak pernah bilang terlalu detail kalau dia tuh ditinggalkan. Dia selalu bilang dia juga nggak tahu apa-apa karena masih kecil pada saat itu kemungkinan dia hanya ngedenger cerita dari Ibu Eni. Jadi ya dia utarakan apa yang dia tahu. Menurut gue sih gitu ya. Bagaimana status anak itu sebenarnya? Apa tuh maksud pernyataan itu? Sorry ya, kayak gue jadi akhirnya jadi netizen yang suka nuduh-nuduh, yang suka apa sih berspekulasi. Tapi emang aneh, kenapa dia mesti ungkit-ungkit gitu? Ini nih kayaknya ada bau-baunya bahwa secara tidak langsung si cucunya bapaknya Tiko itu pengen bilang bahwa Tiko tidak berhak atas rumah itu. Tahu. Itu rumah ada di Jakarta. Rumah sepetak aja harganya bisa fantastis. Apalagi ini rumah mewah yang begitu gede dan punya nilai historis yang ya gara-gara viral ya. Jadi punya nilai jual lebih gitu. Kenapa? Maksudnya apa nih? Terus juga bilang Tiko menjelek-jelekan bapaknya. Sorry ya, sepenangkapan saya, sepenglihatan saya, sependengaran saya dari video-video yang beredar, dari wawancaranya di mana-mana gitu, Tiko sama sekali tidak pernah menjelekkan ayahnya loh. Dia selalu bilang kalau memang faktanya kan ayahnya pergi gitu. Terus juga dia bilang alasan bapaknya pergi dia nggak tahu. Terus orang tuanya bertengkar ribut juga dia nggak tahu. Ya kan, dia cuma menjelaskan gitu. Terus kalau dia nunjukin album foto, wajar lah, orang kan nanya yang mana bapakmu. Ya udah dia kasih lihat gitu. Terus juga dengan foto-foto waktu dia masih kecil, rumah itu di masa lalu. Nggak ada pikiran yang gimana waktu itu ya. Kita sebagai penonton ya, oh kayak gitu, ya udah segitu aja, nggak menangkap gitu. Dan kalau ya pastilah ya, kalau misalnya mungkin gitu, jangan menjelekkan apa ya, maksudnya mungkin ya ibunya Tiko itu, Ibu Eni, mungkin memang pernah salah menikah dengan pria yang sudah punya istri gitu. Tapi ya nggak salah juga, wong bapaknya yang mungkin tukang kawin. Maaf ya, saya nggak bermaksud ini mungkin gitu kan. Nah, itu kan kesalahan orang tuanya gitu kan. Dan kalaupun sekarang kan ibunya itu udah sakit mental begitu, ya anggap aja dia udah menerima karmanya. Tapi Tiko, dia tuh nggak salah. Waktu ditinggal tuh umurnya baru 10-11 tahun. Ya kan, lu bayangin nggak? Sebagai anak kecil, lu harus ngurusin ibu lu yang sakit mental, yang gak bisa ngapa-ngapain, dalam kondisi gak punya uang,
listrik di rumah kagak ada, air kagak ada, lu bisa nggak hidup kayak gitu? Dia bisa bertahan sampai saat ini dalam kondisi waras, masih sayang sama orang tuanya, masih ngurusin. Itu udah puji Tuhan, alhamdulillah banget. Coba kalau kita bisa nggak bertahan sampai ke sana, aduh nggak gila aja udah bagus, sumpah deh. Nah loh, ini tambah didengerin tuh tambah emosi ya. Si mbaknya ini emang mungkin dia banyak tahu gitu kan ya. Nah yang nggak banyak tahu itu kan Tiko, ya kan. Soal status si Tiko ini anak sahabatnya Eyangnya, it's okay lah. Mungkin waktu itu memang udah berbaik hati ya, mau menampung Tiko gitu. Tapi bukan berarti terus sekarang seakan-akan oh Tiko lu nggak berhak gitu. Menyedihkan sekali. Terus juga bilang bahwa ditinggali rumah, ditinggali perusahaan. Tapi mantan ART-nya bilang kalau setelah perpisahan itu si bapaknya Tiko itu balik lagi dan mengangkuti barang-barang mewah yang ada di rumah itu. Di VT saya yang sebelumnya saya kan udah bilang maksudnya nggak mudah kan ngangkutin barang-barang yang maksudnya yang berukuran besar, bukan sesuatu yang bisa ditenteng gitu. Kalau kita lihat rumahnya kosong melompong ya mungkin karena memang barangnya udah diangkutin gitu kan. Itu kan kamar-kamar kan kayaknya kosong ya, nggak ada apa-apa lagi gitu. Kayaknya perabotan kulkas apa juga udah nggak ada ya, di dapurnya nggak ada apa-apa kan. Kalau kita lihat gitu kayak ada bekas yang stove tuh oven yang kompor yang bentuk oven itu nggak ada, kulkas nggak ada, berarti memang udah diangkutin gitu kan. Terus juga kata Tiko setelah bapaknya pergi, ibunya itu berjualan gorengan dan dia mengedarkannya keliling kompleks. Kalau memang dia ditinggali uang, iya kan, ngapain mesti jualan kayak gitu? Kan lucu ya, kalau ada perusahaan, ada simpenan, kok jualan gorengan? Kenapa bukan nerusin pekerjaan di kantor? Dan kayaknya juga Tiko bilang kayaknya setelah perpisahan itu ibunya nggak kerja lagi kan. Berarti mungkin perusahaannya diambil atau gimana, nggak tahu ya, nggak jelas. Dan satu lagi nih yang aku mau wanti-wanti gitu ya, jangan sampai kejadian sih. Jangan sampai nanti ada keluarga yang muncul terus ngaku-ngaku kalau dia orang tuanya Tiko, terus juga ikut-ikutan merasa berhak menikmati rumah itu. Misalnya mungkin nanti rumahnya mau dijual atau gimana, atau nanti Tiko kan katanya ditawari kerjaan kuliah lagi gitu kan, terus nanti tiba-tiba ngaku-ngaku ini gue orang tuanya Tiko, keluarganya Tiko, siapalah itu pokoknya. Udah balik ke asal aja, pokoknya biarkan Tiko sama ibunya hidup layak, hidup normal gitu kan ya. Ya udahlah, terlepas dari masa lalu ibunya gimana, ya udah itu masa lalu kan. Setelah melewati 12 tahun yang penuh dengan kesulitan, kesuraman, ya kita berdoa saja semoga Tiko dan ibunya bisa hidup layak, hidup normal seperti orang lain. Udah, itu aja. Kayak setiap part per part dia ngomong itu pengen aku komentari, tau gak sih? Kirain dia mau klarifikasi sebagai peninggalan dari ayahnya yang masih hidup sampai sekarang, selaku anak ingin meminta maaf, atau seenggaknya kalau memang mau memberikan kisah secara benarnya, tapi tidak seperti itu cara bahasanya, Bu. Ternyata malah mempermasalahkan tentang Tiko yang katanya menyebarkan berita hoax yang seolah-olah menjelekkan bapaknya, eyangnya, seperti itu. Gak usah munafik lah ya Bu, kalau posisinya ibu sebagai anak yang ditinggalkan dalam keadaan kecil, tidak tahu apa-apa, ya logikanya aja, apalagi ayah kita gak pernah menyambangi, gak pernah ngasih jajan, gak pernah menghidupi lagi, ya boro-boro seenggaknya tahu kabar lah. Pasti yang ada di pikiran kita apa? Ya udah, berarti ayahku udah gak peduli sama aku, apalagi aku dibiarkan tinggal dengan ibu yang sekarang posisi dan kondisinya dalam keadaan ada gangguan kejiwaan karena mungkin dari sisi trauma. Ya terlepas mau itu Bu Eni dulu orangnya seperti apa, tapi tetap ibu nggak layak dong dengan menjudge Tiko seperti itu. Ya nggak munafik, aku juga kalau misalnya ayahku kayak gitu, kupikir aja ayahku juga udah nggak peduli sama aku. Apalagi dia katanya pulang ke rumahnya istri pertamanya di Madiun, ya pasti langsung kupikir lah, berarti bapakku lebih milih bini pertamanya daripada aku sama makku, seenggak-enggaknya.
Syukur si Tiko ini ngomong itu masih dengan nada yang baik loh. Nggak ada sama sekali dia menjelekkan bapaknya, si Pak Herman itu nggak ada. Menjelekkan keluarganya juga nggak ada. Ya wajar aja sih kalau lagian dia berpikiran kalau ayahnya lebih milih istri pertamanya. Karena kan dia posisi masih kecil dan ditinggalkan gitu aja. Nggak ada kabar juga, ayahnya nggak berusaha mencari kabar dia kan. Walaupun katanya kalau Tiko ini bukanlah anak kandung dari Pak Muji dan juga Ibu Eni. Ya walaupun bukan anak kandung juga, dan katanya itu adalah titipan dari sahabatnya Pak Herman ini, Pak Muji ini. Itu kan sahabatnya Pak Herman ya, bukan sahabatnya Bu Eni ya yang nitipin si Tiko ya. Ya harusnya dia jauh lebih bertanggung jawab lah. Kenapa ditinggalkan sama Bu Eni kok misalnya pun mereka udah cerai, ya kan? And then satu lagi, logikanya setelah bercerai dia ninggalin Bu Eni dengan rumah besar dan katanya dengan meninggalkan perusahaan itu. Kamu percaya? Saya enggak. Orang bodoh mana yang mau meninggalkan perusahaan yang udah capek-capek dibangun dari nol sampai udah berhasil ditinggalkan gitu aja, kecuali memang ada sebabnya atau memang udah tahu tuh perusahaanmu bangkrut. Makanya ya udah ambil aja tuh kan gitu. Dan setiap omongannya si Ika ini ujung-ujungnya menurut saya ya. Menurut saya itu berarti opini kau, say. Bukan berdasarkan hasil fakta, berarti kau yang mengada-ngada bukan si Tiko ya. Saya seperti mencium bau-bau ini kayaknya si Ika ada udang di balik batu.